I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuan Cantika Nila Azhara Permata Putri dengan NIM 20231101031131 dari kelas Hukum Acara Pidana Khusus E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dengan judul Proses atau Alur dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia menurut KUHP baru serta perbedaannya dengan KUHP lama. Sistem peradilan pidana merupakan bagian penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Melalui sistem ini, setiap perkara pidana diproses secara hukum mulai dari tahap awal hingga pelaksanaan putusan. Namun, KUHP yang lama dinilai sudah tidak sepenuhnya mampu menjawab perkembangan zaman, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan transparansi proses hukum. Oleh karena itu, dilakukan pembaruan melalui KUHP baru agar sistem peradilan pidana menjadi lebih adil dan modern. Dalam pembahasan ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana alur proses perkara pidana menurut KUHP baru. Yang kedua, apa saja perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru. Selanjutnya, sistem peradilan pidana adalah rangkaian proses penanganan perkara pidana, mulai dari tahap awal hingga pelaksanaan putusan. Proses ini melibatkan berbagai lembaga penegak hukum yang bekerja secara terintegrasi untuk mencapai keadilan. Terdapat beberapa lembaga utama dalam sistem ini, yaitu yang pertama, kepolisian bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, kejaksaan bertugas untuk melakukan penuntutan. Yang ketiga, ada pengadilan memeriksa dan memutus perkara. Yang keempat, lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan hukuman. Selanjutnya, ada alur umum proses pidana sebagai berikut. Yang pertama, laporan atau pengaduan. Yang kedua, penyelidikan. Yang ketiga, penyidikan. Yang keempat, penetapan tersangka. Yang kelima, penangkapan dan penahanan. Yang keenam, penuntutan oleh jaksa. Yang ketujuh, persidangan di pengadilan. Yang kedelapan, putusan hakim. Yang kesembilan, upaya hukum. Dan yang terakhir, eksekusi. Secara umum, proses ini dimulai dari laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana, kemudian masuk ke tahap penyelidikan, yaitu proses awal untuk mencari dan memastikan apakah sesuatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Setelah itu, dilanjutkan ke tahap penyidikan, di mana aparat penegakan hukum mulai mengumpulkan alat bukti dan mencari siapa yang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Dan berikutnya, tahap penetapan tersangka. Dalam KUHP baru, tahap ini dilakukan dengan lebih ketat, yaitu berdasarkan alat bukti yang cukup sehingga tidak terjadi penetapan secara sembarangan. Selanjutnya, penangkapan dan penahanan. Jika memang diperlukan, dalam KUHP baru, tahap ini menjadi perhatian penting karena adanya pembatasan yang lebih jelas serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara akan masuk ke tahap pelimpahan ke jaksa penuntut umum. Jaksa akan meneliti kelengkapan berkas sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, masuk ke tahap penuntutan, yaitu proses di mana jaksa secara resmi membawa perkara ke pengadilan. Selanjutnya adalah tahap persidangan, yang merupakan inti dari proses peradilan. Di sini dilakukan pemeriksaan perkara secara terbuka mulai dari pembacaan dakwaan. Alur ini menunjukkan bahwa proses hukum pidana itu panjang dan bertahap, serta harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Selesai, hakim akan memberikan putusan yang dapat berupa bebas, lepas, atau pidana. Jika terdapat pihak yang tidak puas, maka dapat mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dan
Tahap terakhir adalah eksekusi, yaitu pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa. Jika dibandingkan dengan KUHP lama, sebenarnya alur proses terlihat serupa, namun perbedaan utamanya terletak pada kualitas dan pengaturan di setiap tahap. Selanjutnya, perbedaan KUHP lama dan KUHP baru. Dijelaskan bahwa terdapat beberapa perbedaan penting antara KUHP lama dan KUHP baru. Perbedaannya antara lain, yang pertama, perlindungan HAM. KUHP baru lebih menekankan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, peran advokat. Dalam KUHP baru, advokat lebih aktif sejak awal proses. Yang ketiga, penahanan. Lebih dibatasi dan diawasi, tidak bisa sembarangan. Yang keempat, pemanfaatan teknologi. KUHP baru sudah memulai mengakomodasi sistem digital. Selanjutnya, yang kelima, transparansi proses. Proses hukum menjadi lebih terbuka dan jelas. Selain itu, KUHP baru juga memiliki keunggulan, yaitu lebih modern, lebih transparan, lebih melindungi HAM, dan lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Selanjutnya ada penyelidikan. Dijelaskan pada penyelidikan adalah tahap awal. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah sesuatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Di tahap ini, aparat kepolisian hanya mengumpulkan informasi awal, belum masuk ke tahap pembuktian yang mendalam. Tahap kedua, penyidikan. Penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangka. Tahap ini sangat penting karena menentukan apakah sesuatu perkara bisa dilanjutkan ke proses hukum berikutnya atau tidak. Selanjutnya, penetapan tersangka. Dalam KUHP baru harus berdasarkan alat bukti yang cukup, artinya seseorang tidak bisa langsung dijadikan tersangka tanpa dasar yang jelas. Selain itu, penahanan juga lebih dibatasi dan diawasi. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Selanjutnya, penuntutan. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Jaksa kemudian memeriksa kelengkapan berkas, menyusun surat dakwaan, dan membawa perkara ke pengadilan. Selanjutnya, persidangan. Dijelaskan bahwa persidangan merupakan tahap inti dalam proses peradilan pidana. Dalam tahap ini dilakukan yang pertama, pembacaan dakwaan, yang kedua, pemeriksaan saksi, yang ketiga, pembuktian, yang keempat, tuntutan jaksa, dan yang kelima, pembelaan terdakwa. Disinilah hakim akan menilai seluruh fakta dan bukti sebelum menjatuhkan putusan. Perbedaan KUHP lama dan KUHP baru bisa dilihat jelas dari proses penanganan satu kasus pidana. Contohnya kasus pencurian kendaraan bermotor. Seorang pria bernama Andi ditangkap oleh polisi karena diduga mencuri motor berdasarkan CCTV dan keterangan saksi. Dalam KUHP lama, saat penangkapan, polisi hanya menunjukkan surat penangkapan tanpa menjelaskan hak-hak tersangka secara rinci. Andi langsung dibawa ke kantor polisi dan diperiksa tanpa didampingi pengacara. Pemeriksaan berlangsung lama dan dalam kondisi tertekan, Andi mengakui perbuatannya. Namun, pengakuan ini belum tentu murni karena tidak ada jaminan bebas dari tekanan. Selama proses ini, pengawasan terhadap penyidik sangat terbatas. Tidak ada kewajiban transparansi seperti rekaman pemeriksaan. Setelah itu, Andi ditahan selama 20 hari dan bisa diperpanjang. Upaya hukum seperti pra-peradilan memang ada, tetapi prosesnya cenderung lambat dan tidak selalu efektif melindungi tersangka sejak awal. Sekarang bandingkan dengan KUHP baru. Dalam KUHP baru, saat penangkapan, polisi wajib menjelaskan seluruh hak tersangka, termasuk hak untuk diam, hak didampingi pengacara, dan hak menghubungi keluarga. Sejak awal pemeriksaan, Andi berhak didampingi penasihat hukum. Ini membuat proses pemeriksaan lebih terkontrol dan mengurangi potensi tekanan. Selain itu, pemeriksaan harus dilakukan secara transparan dan profesional. Segala bentuk kekerasan atau tekanan dilarang, dan jika terjadi, hasil pemeriksaan bisa dianggap tidak sah. Perbedaan paling penting adalah adanya hakim komisaris. Hakim komisaris berperan mengawasi tindakan aparat sejak awal proses. Jika penangkapan atau penahanan tidak sah, hakim bisa langsung memerintahkan pembebasan. Ini berbeda dengan KUHP lama yang hanya mengandalkan pra-peradilan setelah kejadian. Dalam KUHP baru,
perlindungan terhadap hak tersangka lebih kuat dan lebih cepat. Kesimpulannya, KUHP lama lebih menitikberatkan pada kewenangan aparat, sedangkan KUHP baru menyimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Perubahan ini bertujuan menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.